Saya akan memulai menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu bagaimana manusia hidup ditentukan oleh pikirannya. Saya berharap kalian terus mengikuti apa yang saya sampaikan minggu per minggu, karena itu bukan khotbah yang terputus. Itu suatu aliran. Kalau engkau terus membiarkan suatu aliran mengalir, percayalah, itu akan menjadi sebuah sungai. Tidak heran engkau dipenuhi firman, dilingkupi oleh firman, dibanjiri oleh firman, dan dibawa oleh firman. Mengapa? Karena engkau biarkan dia mengalir tiap-tiap hari. Paham maksud saya? Jadi itu suatu aliran. Kalau kalian umat yang taat, karena kita keturunan Abraham, salah satu warisan Abraham bagi anak-anaknya adalah ketaatan. Maka engkau akan mudah untuk melakukan dan bergairah untuk melakukan apa yang saya katakan, supaya engkau tetap di jalanku, tetap mengikutiku, tetap dalam firmanku. Maka kemudian engkau akan menangkap. Paulus berkata kepada Timotius, perhatikan yang kukatakan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu segala pengertian. Sebelum Tuhan mengaruniakan padamu segala pengertian, engkau harus lebih dulu memperhatikan. Memperhatikan itu menangkap, sehingga firman yang datang padamu itu tidak guntur, noise, keributan, tapi firman yang datang padamu itu voice, yaitu kata-kata. Bagaimana aku bisa masuk di situ, Papa? Apakah kau orang yang setia? Yaitu tetap dalam firmanku. Itu adalah fondasi. Dan Yesus berkata, itulah tanda murid-muridku. Orang Israel punya tanda dari bangsa, punya tanda dibanding bangsa-bangsa lain. Mereka itu sangat radikal pada hukum Taurat. Itu yang membedakan mereka. Lalu apa yang membedakan kita? Engkau harus tetap dalam firmanku, supaya engkau disebut oleh dunia ini murid-murid Yesus. Saya mau kita berbeda dari orang lain, karena kita memiliki Bapa yang berbeda dari mereka. Engkau akan seperti Bapamu. Paham maksud saya? Jadi jangan miss atau careless dengan tetap. Karena engkau akan kesusahan untuk menangkap. Kalau kita kesusahan untuk menangkap, tidak datang pengertian. Kalau tidak datang pengertian, tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan, engkau tidak bisa masuk ke tempat Allah menyediakan. Omong kosong. Saya berharap tadi videonya ditampilkan? Belum. Alright. Mungkin minggu depan kita akan tampilkan video itu, karena itu merupakan conclusion, kesimpulan dari apa yang Papa sampaikan beberapa minggu terakhir. Dan minggu lalu saya akhiri dengan kata memikirkan hal-hal yang dari roh. Kau juga harus tahu, saudara, untuk hidup di situ. Karena tanpa memikirkan hal-hal yang dari roh, kita tidak akan mampu hidup sebagai anak-anak Allah di muka bumi. Karena manusia itu ditentukan pikirannya. Jadi ini sebuah aliran. Berbahagialah engkau umat Tuhan, karena engkau diajari kebenaran, pengertian yang berbasis kitab suci, doktrin nenek moyang kita, yaitu para rasul. Sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh pengetahuan yang begitu banyak di luar sana. Karena engkau memiliki fondasi yang kokoh, tak tergoncangkan. Ada amin. Jadi mikirkan dari roh. Mengapa ini penting? Karena manusia itu ditentukan pikirannya.
Kalau kalian masih ingat, itu yang terakhir saya sampaikan. Mari kita mulai dari situ. Roma 8 ayat 5. Saya akan perlahan-lahan karena ini sangat fondasi bagi kehidupan. Kehidupan dalam daging atau kehidupan dalam roh. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi, apakah kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh, ditentukan apa yang kita pikirkan. Ini bukan pikiran yang sambil lalu, ini pikiran yang disengaja. Ingat apa yang saya sebut tentang memikirkan minggu yang lalu, bahwa itu adalah pikiran yang disengaja, sadar melakukannya terus menerus. Nah, kalau kita melakukan itu yang dari daging, nggak heran kita akan otomatis hidup dalam daging. Tapi kalau itu kita lakukan terhadap hal-hal yang dari roh, tidak heran engkau otomatis hidup dalam roh. How awesome that. Betapa mengagumkannya itu. Karena kau yang menentukan apa konten di pikiranmu, yang kau sengaja bangun, yang kau sengaja pikirkan, dan terus menerus itu akan jadi dalam hidupmu. Paham maksud saya? Kalau kita lihat di Amsal 23 yang ke-7, Amsal 23 yang ke-7, Amsal 23 yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya sudah membacanya ini di bahasa lain yang kita dengar minggu lalu dari New King James Version. Itu adalah seperti orang berpikir dalam hatinya. Demikianlah ia, berpikir dalam hatinya. Demikianlah ia. Jadi batas hidupmu ditentukan batas-batas di pikiranmu. Jalan hidupmu itu ekspresi jalan pikiranmu. Karena sebelum itu menjadi sebuah tindakan atau kebiasaan atau gaya hidup, itu terlebih dahulu terbangun di pikiranmu. Jadi kalau tidak ada pikiran yang mengalami perubahan, tidak ada kehidupan yang mengalami perubahan. Karena sebagaimana orang berpikir, demikianlah ia. Kalau pikiran kita berubah, hidup kita berubah. Masa depan kita berubah. Hubungan-hubungan kita berubah. Ekonomi kita berubah. Semua aspek hidupmu berubah. Karena pikiranmu berubah. Bisa paham maksud saya? Jadi kalau kita ingin merindukan perubahan, maka kita tahu sekarang kuncinya. Memulainya dari pikiran. Berpikir di hatimu. Bukan berpikir di, maaf kalau saya menyebut dengan bahasa seperti ini, berpikir di otakmu. Maaf ya, karena saya nggak bisa cari bahasa yang lain. Saya tahu itu agak kasar, tapi saya harus sampaikan lah. Yang penting mengerti dulu. Tapi ini berpikir di hatimu, demikianlah dirimu. Paham maksud saya? Dan mari kita kembali ke Roma 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Minggu lalu saya berkata padamu, apa yang dimaksud dengan memikirkan hal-hal yang dari roh? Nomor satu, saya menyebutkan itu adalah sebuah proses. Sebuah proses memasukkan kebenaran ke dalam roh dan, sebuah proses memasukkan kebenaran ke dalam rohmu. Paham maksud saya? Seperti makan. Yang kedua, sebuah proses membangun kebenaran ke dalam roh dan pikiran. Yang ketiga, sebuah proses menguatkan atau mengokohkan kebenaran yang sudah terbangun sebelumnya.
Dari tingkat demi tingkat. Jadi kalau kita ingin membangun kehidupan, bangun pikiran dari tingkat ke tingkat. Paham maksud saya? Dan yang keempat, sebuah proses membersihkan atau mengganti yang lama. Dapatkan MP3-nya minggu yang lalu. Paham maksud saya? Jadi saya ingin ke nomor 1 tadi, yaitu sebuah proses memasukkan kebenaran ke dalam rohmu. Jadi kalau kita ingin memasukkan kebenaran ke dalam roh kita yang disebut makan tadi, itu melalui proses memikirkan. Memikirkan hal-hal yang dari roh yang kita sebut kebenaran. Hal-hal yang dari roh cukup simpel, kebenaran. Karena kebenaran datang dari roh kebenaran. Produk roh kebenaran adalah kebenaran. Jadi dengan memikirkan kebenaran, engkau sedang memasukkan kebenaran ke dalam rohmu. Tapi ingat saudara, sebelum kebenaran, masih ingat, engkau harus tetap dalam firmanku. Tetap dalam firmanku, mengetahui kebenaran, kebenaran membebaskanmu. Jadi sebelum kita memikirkan kebenaran, engkau harus tetap dulu. Karena memikirkan pengetahuan itu tidak nikmat. Tapi ketika pengetahuan dihidupkan oleh roh kebenaran, dia menjadi kebenaran, maka dia lezat katanya. Makanan yang baik dan menghidupkan. Haleluya. Paham maksud saya? Dan apa yang kita pikirkan yaitu kebenaran, itu kita masukkan ke dalam roh kita yang adalah kehidupan. Sehingga dia bisa bertumbuh. Itu yang saya sebut minggu yang lalu, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Atau Paulus berkata, manusia batinku dibaharui dari hari ke hari. Paham maksud saya? Tapi dengarkan Papa baik-baik. Kalau itu kita bahas minggu lalu dan sekarang adalah kebenaran masuk ke dalam rohmu, itu juga berlaku hal-hal yang dari daging. Masuk juga ke hatimu. Karena di situ disebut menurut daging, menurut roh, itu akan masuk ke hatimu apa yang kau pikirkan. Paham maksud saya? Mari kita lihat. Jadi, ia akan masuk ke dalam hatimu, ke dalam rohmu, baik itu dari daging, baik itu dari roh. Mari kita lihat Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 14. Kalau dia datang dari daging, masuk juga ke hatimu kalau kau pikirkan. Paham maksud saya? Markus pasal 7 ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Yesus sedang berbicara tentang makanan jasmani di sini. Makanan jasmani. Jadi Yesus sedang berkata makanan jasmani itu enggak menajiskanmu. Karena itu masuk ke mulutmu, ke lambungmu, lalu ke jamban. Itu tidak menajiskanmu, kata Yesus. Tapi apa yang keluar, itu yang menajiskanmu. Itu bicara keluar dari hatimu. Paham maksud saya? Lanjut lagi. Ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ini makanan jasmani. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut. Lihat, ada yang masuk ke dalam hati, ada yang masuk ke dalam perut. Paham maksud saya? Yesus sedang membandingkan itu seperti sebuah proses makan. Masuk ke hati, masuk ke perut, kita kunyah di mulut. Masuk ke hati, kita kunyah di pikiran. Itu yang saya sebut kita sedang memakan. Waktu kita sedang memikirkan. Bisa mengikuti Papa ini? Cukup sederhana bukan? Lanjut dulu.
ayat yang ke-19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini memang menggemparkan bagi orang Yahudi. Ada haram, ada yang tidak haram. Bisa paham maksud saya? Jangan senyum begitu dong. Bisa saya lanjutkan? Ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Itu keluar dari hati. Keluar dari hati. Oke, lanjut. Sebab dari dalam, dari hati, timbul segala pikiran. Berarti ada pikiran di hati. Ingat yang saya sebutkan, pikiran di hati. Jadi pikiran di hati itu produk memikirkan di pikiranmu. Enggak otomatis dia menjadi pikiran hatimu. Enggak otomatis itu menjadi pikiran hatimu. Karena pikiran hatimu itu dapat membuatmu benar atau najis. Jadi itu selalu dimulai dari memikirkan proses makan. Makanya kita harus berhati-hati apa yang kita makan melalui yang kita pikirkan, karena itu bisa menajiskanmu, karena pikiran hatimu itu jahat. Paham maksud saya? Nah, lanjut dulu. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini, lihat itu, hal-hal jahat ini timbul dari hatimu. Dan itu yang menajiskanmu. Jadi yang menajiskanmu ya dirimu yang membuatnya. Setan gak bisa membuat itu. Orang lain gak bisa membuat itu. Dirimu yes, diriku yes. Karena kita membiarkan pikiran-pikiran itu kita bangun, kita makan, kita masukkan ke hati. Namanya pikiran hati. Bisa paham? Katakan kebenaran, sumbernya dari mana? Dari roh kebenaran. Jawab Papa dengan tegas, tandanya engkau sedang belajar. Dari mana sumber kebenaran? Good. Dari mana sumber daging yang kita pikirkan itu? Sumbernya dari mana? 1 Yohanes, mari kita lihat. Ini sumbernya, saudara. 1 Yohanes, sumber dari daging itu apa, saudara? Sumber dari kebenaran kita tahu, karena itu yang kita pikir-pikirkan. Supaya kita tahu sumbernya, mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2, ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Gak ada di sini abu-abu. Paham? Kalau kita mengasihi Bapa, kita tidak mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kita tidak mengasihi Bapa. Tidak ada abu-abu. Paham maksud saya? 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Katakan dunia itu bukan alam semesta ini. Itu dunia itu spirit atau roh yang terbangun oleh kehidupan manusia. Paham maksud saya? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini adalah sumber dari daging, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Inilah sumber-sumber dari daging yang kita pikir-pikirkan itu. Dari mana itu datang, Papa? Dari keinginan daging. Dari mana lagi? Keinginan mata. Dari mana lagi? Dari keangkuhan hidup.
Kalau Yakobus menyebutnya ini hikmat dunia. Paham maksud saya? Di 1 Yohanes disebut dia keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, atau yang disebut berasal dari dunia. Katakan berasal dari dunia. Coba kita ke Yakobus. Ini sumbernya, saudara, supaya kita bisa mengerti dua sumber ini. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Itulah sumber apa yang kita pikirkan dari daging. Karena ada dua, dari atas atau dari dunia. Paham maksud saya? Dua sumber ini adalah asal muasal yang kita pikirkan. Kita yang memilih mana yang kita pikirkan. Yang dari atas atau yang dari dunia. Itu bukan hikmat dari atas, kata Yakobus, tapi hikmat dari dunia. Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Bisa paham maksud saya? Nah, kalau itu yang kita pikirkan, ingat saudara, apa yang berikut muncul? Keinginan. Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-6. Keinginan, karena ada rasa yang kau rasakan itu. Kalau kebenaran rasanya ada, kalau daging rasanya juga ada. Muncul keinginan kalau kita memikirkan, memikir-mikirkan, muncul keinginan. Mari kita lihat ayat yang kelima dulu. Sudah? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging, kenapa muncul di situ langsung keinginan daging disebut? Karena di atas memikirkan hal yang dari daging. Paham maksud saya? 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena memikirkan dari daging atau dari roh membangkitkan keinginan daging atau keinginan roh. Bisa paham maksud saya? Supaya kita bisa mengenali hidup kita, jalan-jalan kita, kehidupan kita mulai memahaminya. Paham maksud saya? Jadi memikirkan, membangkitkan keinginan. Setelah bangkit keinginan, lahirlah perbuatan. Lahirlah perbuatan. Jadi perbuatan itu tidak pernah spontan. Itu selalu karena keinginan. Dan keinginan itu tidak spontan. Itu karena yang kita pikir-pikirkan. Cukup bisa mengerti? Jadi gak ada orang membunuh sengaja, tidak sengaja. Mencuri tidak sengaja. Dari mana itu jalannya? Kenapa kau membunuh? Kenapa kau mencuri? Kenapa kau melakukan dosa ini? Gak sengaja, Om. Gak akan ada perbuatan tanpa keinginan. Tidak ada keinginan tanpa dipikir-pikirkan. Baik daging, baik roh. Daud berkata, jalan orang fasik, jalan orang benar ditentukan yang dipikirkan. Mazmur 1. Paham maksud saya? Galatia 5. Setelah keinginan lahirlah perbuatan. Jadi kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Gak pernah kita menyalahkan yang lain berarti dong. Karena itu pilihan kita. Daging atau roh. Makanya Tuhan nanti akan akan menghakimi kita sesuai perbuatan kita. Dan gak pernah Tuhan menghakimi diri kita karena orang lain. Tidak, saudara. Paham maksud saya? Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yes dong, nggak pernah keinginan daging, keinginan roh sama di situ semua. Paham? Kalau kita hidup dalam roh, keinginan daging akan menyingkir. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tadi baru kita baca kan? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 13, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19, perbuatan daging itu setelah keinginan daging. Bisa paham? Perbuatan daging itu setelah keinginan daging tadi di atas telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa, ini harus tegas saudara ya, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pilihan samamu. Perbuatan daging itu, ini yang disebutkan Yesus tadi, dari dalam, dari hatimu timbul pikiran. Mirip seperti yang ditulis Paulus ini. Jenis-jenisnya, itu perbuatan daging. Perbuatan daging itu adalah akibat dari keinginan dan yang kau pikirkan. Paham maksud saya? Jadi ini penting untuk kita bisa memahami pathway-nya, jalannya. Hidup menurut daging itu seperti apa? Nah, perbuatan daging menghasilkan maut. Paham maksud saya? Mari kita lihat Roma 8 ayat 6. Kita kembali lagi. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Nah, lihat itu. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita lihat urutannya, memikirkan, menimbulkan keinginan, melahirkan perbuatan, dan akibat. Maut kalau itu dari perbuatan daging, hidup dan damai sejahtera kalau itu dari perbuatan roh. Paham maksud saya? Perbuatan daging atau perbuatan roh? Bisa mengerti? Mari kita lihat Yakobus 1. Yakobus 1. Bisa mengikuti Papa? Ini penting bagi kita, saudara. Ayat 14. Ini template, cetak biru apostolik untuk menilai kehidupan itu. Jauh lebih smart kita nanti. Lebih tajam. Menilai kehidupan, menilai dirimu juga. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, kita gak berkata sama saja. Itu Bruri Peso 5, saudara. Anak kita tahu apapun yang kita lakukan dan akibatnya kita paham. Alright, mari kita lihat Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dari mana keinginan datang? Iya, dari apa yang kau pikirkan. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi untuk men-shutdown keinginan, shutdown apa yang kau pikirkan. Selesai. Otomatis berhenti, yes. Bagaimana kau berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi terus kau pikir-pikirkan, keinginan itu gak akan pergi. Ganti aja yang kau pikirkan. Keinginan itu pun akan shutdown. Bisa paham maksud saya? Nah, lihat, lanjut lagi. Bayangkan ia diseret dan dipikat. Sepertinya kuat sekali keinginan. Menghancurkannya sederhana. Berhenti berpikir. Kok gak akan diseret dan dipikat? Makanya kita yang mengendalikan pikiran kita. Kita yang memilih apa yang kita pikirkan. Bisa paham? Nah, lanjut lagi dulu. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi. Apa itu dibuahi? Dilakukan. Itulah perbuatan dosa tadi.
ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan. Makanya tadi disebut perbuatan dosa itu akibatnya ya maut. Itulah hidup menurut daging. Jadi kalau saya bertanya padamu, apa template hidup menurut daging? Yaitu memikirkan, muncul keinginan, muncul perbuatan, muncul maut. Selesai. Mematahkan jalan dunia ini sederhana. Patahkan itu di jalan pikiranmu. Kita menjadi strategik namanya. Cepat kita berubah. Gak lambat lewat doa dan puasa dan yang lain-lain. Yang hasilnya pun sedikit. Karena kita gak memahami rahasianya. Bayangkan itu disebutkan. Maut, dosa, perbuatan dosa, keinginan, memikirkan. Paham maksud saya? Jadi memikirkan itu dasarnya. Dan yang mengendalikan pikiranmu ya dirimu. Jangan bilang aku gak bisa. Omong kosong itu, bohong. Bohong kok gak bisa mengendalikannya. Aku gak bisa papa, terus kupikirkan. Ambil contoh misalnya, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau larut sekali di situ? Iya, nggak bisa aku lepas, serius. Coba pikirkan ini. Saya kasih kamu 1 triliun. Kau pikirkan juga kok. Saya kasih 1 triliun loh. Bisa kok kau pikirkan? Supaya kita menilai dengan sederhana yang membelenggumu itu apa? Di pikiranmu. Paham maksud saya? Jadi memikirkan, muncul keinginan, muncul perbuatan, muncul akibat, itu jalan menurut daging. Itu namanya jalan dunia ini. Sederhana. Memikirkan itu saya sudah beri tadi sumbernya. Bisa mengerti? Dari kebenaran, dari dunia. Dari dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yakobus berkata, hikmat dunia, hikmat manusia dari setan-setan. Itu semuanya sumber-sumber dari daging. Sederhana sekali. Kenapa kita ribet-ribet? Paham maksud saya? Dari kebenaran, ya roh kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari roh kebenaran. Saat aku apa? Tetap dalam firman. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Siapa bilang lebar dan sempit? Nyanyian kita. Lebar dan sempit kau yang memutuskan. Di hari-hari terakhir justru bangsa-bangsa itu datang ke gunung Tuhan. Itu jalan yang lebar. Hati-hati juga memahami itu, saudara. Apa yang kau pikirkan? Ini masih fondasi loh. Masih fondasi. Supaya kita bisa menilai kehidupanmu, jalan Tuhan, kebenaran, Allah dan semuanya dengan akurat. Saya akan bagikan itu perlahan-lahan, oke? Nah, itulah jalan hidup menurut daging. Sumbernya kita sudah tahu. Jadi dengarin papa, lihat saya dan jangan lupakan pandanganmu pada saya. Beberapa detik ini. Pikiranmu itu rahim untuk melahirkan sesuatu. Rahim. Pikiranmu itu rahim. Siapa yang membuahi rahim pikiranmu? Dari Allah atau dari daging? Akan lahir dalam bentuk perbuatan. Ingat saudara, pikiran kita itu rahim rohani itu, pikiranmu. Disitulah tempat mencerna dari dunia atau dari Allah. Pikiranmu. Gak akan ada orang langsung jatuh dalam dosa sebelum dia berpikir. Kenapa pasangan muda-mudi jatuh sebelum menikah?
Nggak akan spontan itu. Pertama itu muncul di pikirannya. Pegangan tangan dulu. Baru lebih jauh. Ngerti maksud saya? Karena itu muncul dari kau inginkan dan yang kau pikirkan. Jadi kita nggak menyalahkan siapapun. Papa aku sudah terseret, sudah terpikat, berhenti memikirkan. Sederhana sekali. Paham maksud saya? Dan kalian harus tahu, keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu tidak masalah. Dia masalah kalau kita hidup dalam daging. Mari kita lihat di Roma 8. Karena itu perseteruan dengan Allah. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Menyembah dengan intim. Diberi wahyu demi wahyu. Masuk lebih dalam pada kebenaran. Kalau kita sebenarnya sedang berseteru dengan Allah. Paham maksud saya? Sebab keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Apa hukum Allah? Hukum menurut roh. Nanti saya akan ajarin, oke? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi dengarin Papa, hati-hati dengan hikmat dunia ya. Apa itu maksudnya? Allah memaklumi. Gak pernah Allah memaklumi keinginan dagingmu bersamaan dengan keinginan roh boleh tinggal di situ. Gak apa-apa maklum Tuhan, gak apa-apa. Dia akan tinggal dalam hidupku. Tidak akan. Itu udah menyesatkan. Apa kata Allah kepada Abraham? Usir itu Hagar. Karena itu bicara simbol rohani. Kedagingan tidak boleh tinggal di dalam roh. Karena Ishak tidak boleh tinggal bersama-sama dengan Ismail. Samalah itu doa Ribka kepada Tuhan. Kenapa? Bayi dalam kandunganku bertolak-tolakan. Satu daging, satu roh. Paham maksud saya? Karena itu gak akan mungkin bisa bersama-sama, tinggal bersama-sama. Itu perseteruan. Paham maksud saya? Lanjut. Karena itu memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin. Garis bawah itu tidak mungkin. Hati-hati dengan hikmat dunia. Tidak mungkin, titik. Tidak mungkin mereka tinggal di rumah yang sama. Tidak mungkin. Paham maksud saya? Jadi, saudara harus memahami bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu berseteru. Nah, kalau kalian ditanya jalan menurut daging, kalian harus bisa menjelaskan asal muasalnya dan akhirnya. Ya, beginilah kehidupan menurut daging itu. Nah, kalau ada jalan menurut daging, ya seperti yang saya sebut, ada jalan menurut roh tadi. Dimulai dari mana? Ya memikirkan juga. Jadi jalan menurut roh, hidup di dalam roh, bukan berarti kau tinggalkan dagingmu. Keluar roh kita begitu. Hilang lenyap. Enggak. Hidup menurut roh, di alam roh, tanpa engkau harus meninggalkan tubuhmu. Jadi orang yang hidup menurut roh bisa tinggal dalam tubuhnya ini. Bisa. Dan kau harus tahu apa itu hidup menurut roh. Alkitab jelas berkata dimulai dari yang kau pikirkan. Kalau kita memikirkan kebenaran, lanjut lagi, muncul keinginan roh. Ingat, apalagi kemudian perbuatan roh. Apa perbuatan roh di sini? Siapa yang bisa jawab Papa? Saya kasih mobil. Apa perbuatan roh di sini? Kalau perbuatan daging kita sudah tahu kan? Memikirkan hal yang dari daging, muncul keinginan daging, lahir perbuatan dosa. Perbuatan daging. Bisa paham? Melahirkan dosa dan maut. Kalau roh, memikirkan hal yang dari roh, muncul keinginan roh, perbuatan roh. Apa perbuatan roh?
Stephen bilang cross. Stephen bilang cross. Apa perbuatan roh? Buah-buah roh. Gitu kan? Kayak mana kau bisa memunculkan perbuatan roh lemah lembut? Kayak mana? Halo Pak, gitu. Itu bukan lemah lembut hati. Halo Pak, itu manis nggak pernah buah roh. Manis nggak pernah buah roh, lemah lembut ya. Apa perbuatan roh? Perbuatan roh sederhana, mematikan perbuatan daging. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan daging, kamu akan hidup. Karena upah perbuatan roh hidup. Perbuatan roh itu sederhana, mematikan perbuatan daging. Jadi kalau kita mematikan perbuatan daging, itu hidup menurut roh. Jadi hidup menurut roh tanpa kau meninggalkan tubuhmu. Di mata Allah, orang seperti ini hidup menurut roh. Paham maksud Papa? Memikirkan hal-hal yang dari roh, muncullah keinginan roh. Paham? Keinginan roh itu selalu menghasilkan perbuatan roh. Apa itu? Mematikan perbuatan daging. Barang siapa mengikuti aku, ia memikul salibnya, menyangkal dirinya, mengikuti aku setiap hari. Itu perbuatan roh. Engkau akan hidup. Perbuatan roh, puasa. Perbuatan roh, doa. Orang yang dalam daging pun bisa berdoa. Kita harus jelas dengan doktrin kita. Perbuatan roh mematikan perbuatan daging. Sederhana. Yesus itu pengajarannya juga sederhana. Kalau kau muridku, tetap dalam firman-Ku. Kalau kau muridku, kau mengikuti aku. Kalau kau mengikuti aku, berarti kita sama pergi ke kayu salib. Karena aku pergi ke kayu salib. Tapi kayu salib kita yaitu menyangkal diri. Karena itu perbuatan roh. Dan untuk mematahkan semua yang belepotan ini, maksudnya perbuatan daging, di pikiranmu. Paulus suka kali menjelaskan ini sampai 15 perbuatan daging. Makin mengerikan bagi kita. Sederhana bagi orang-orang seperti kita ini yang sederhana berpikir. Jangan pikirkan. Karena kalau kita memikirkan, kita sedang mengikuti seluk-beluk iblis. Itu bisa tidak 15 perbuatan dosa, bisa 100. Malah iblis pun heran lihat kejahatan kita. Saking jahatnya kita, karena kita memikir-mikirkannya, sampai iblis pun gigit jari. Kok ada orang seperti ini ya? Ayo pasukanku kita kumpul dulu. Ternyata manusia bisa lebih jahat dari kita. Kita saja nggak pernah menghujat Allah loh. Orang ini, menghujat Allah lagi. Kita menghujat Allah mana mungkin. Makanya ya saudara, kita harus perbuatan daging kadang kita tulis di kamar kita, ini. Makin terbelenggu kita kan. Ke kanan salah, ke kiri salah. Berarti dengan menghafal itu kok jadi terbelenggu. Menjadi agamawi. Itu juga penyesatan. Di dalam gereja orang juga bisa tersesat. Dengan pengetahuannya. Ada yang tersesat di sini? Dengan pengetahuannya? Jangan tersesat dengan pengetahuanmu. Papa, jadi solusinya bagaimana? Sederhana seperti Yesus. Kau muridku? Ya Tuhan. Mari ikut aku.
Kemana kita Tuhan? Ke kayu salib. Memikul salibnya, menyangkal diri, mengikut aku every day. That's my disciple. Itu muridku. Sederhana, kalau kita hanya memikirkan yang dari roh, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu jalan orang benar. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi hidup menurut roh, bukan tutup mata. Pindah ke alam roh. Hati-hati dengan sihir. Kau bisa masuk ke okultisme. Rabakan dabahan diri lebih. Hidup dalam roh. Rabakan. Kata pintu. Husat tabarabaha. Ibresakabahan. Apa yang terjadi padamu? Itu hanya kipas angin. Mendorong pintu kamarmu. Raba. Apa yang kau raba? Hidup bisa sangat rumit. Makanya saya heran lihat orang percaya, kalau ke mall begitu bahagianya, kalau gereja begitu tegangnya. Apa masalahmu? Ngapain ke gereja? Ke mall saja. Kalau ke mall begitu happy-nya, ya saya haleluya. Ke gereja, ngapain datang ke gereja? Udah ke mall saja. Tahu kalian, mau satu karakter Bapa di sorga? Dia mengizinkanmu lahir ke bumi, bukan untuk dihukum. Dia mengizinkanmu lahir di bumi untuk belajar dan mengenal siapa dia. Jadi kalau kau jatuh, bangkit lagi. Karena engkau tidak pernah dilahirkan untuk dihukum. Tapi coba lihat roh yang kita terima di gereja. Bawaannya seperti terhukum terus, makanya tegang kan. Semakin datang ke gereja ada 15 yang harus kau jauhi. Memang betul itu harus kita jauhi. Tapi caranya bukan begitu. Manusia itu ditentukan pikirannya. Cukup sederhana hidup ini. Makanya kalau saya gak perlu rekreasi untuk saya bisa menikmati keindahan alam. Saya punya kasih karunia. Saat saya berjalan ke tempat-tempat yang indah seperti Danau Toba, itu bisa saya rekam di memori saya. Lalu saya pulang ke rumah. Saya rekam, saya bawa, saya imajinasikan seperti Mazmur 1 ayat 1. Saya bisa ada di Danau Toba, mengangkat tangan dan menyembah Allah. Itu jauh lebih indah dari Danau Toba itu sendiri. Saya akan bawa kalian masuk ke situ. Karena dunia yang kau nikmati itu, di luar itu ilusi, di dalam dirimu itu kebenaran. Kalian tahu kartu apa itu? Yang biasa bukan, kartu joker. Coba kalau dikocok begini terus. Berganti-ganti gak? Tapi itu kartu yang sama. Gak ada berubah di situ. Zaman bisa berubah-berubah, tapi tetap itu saja. Zaman bisa berubah-berubah, tapi isi kartunya tetap sama. Yang berubah itu harus di dalammu. Makanya dunia ini bisa disebut seperti ilusi. Tempat proyeksi yang di dalammu. Maka kosmos yang sejati itu di dalammu. Gak ada yang bisa melukaimu sebelum dia masuk ke hatimu. Yang kau pikir-pikirkan, yang membangkitkan keinginan, bukan yang di luar sana. Saya bisa menikmati Tuhan di imajinasi saya berjam-jam. Makanya saya nggak perlu menghibur diri saya rekreasi. Tempat rekreasi yang terindah dalam hidup saya, kamar saya. Kau di mana? Mall? Bali G?
Kau belum terlatih anak-anakku, belum terlatih. Tempat rekreasi Tuhan Yesus tahu di mana? Di atas gunung. Oh, ayo kita ke tempat yang sunyi. Kita sudah capek melayani. Katanya sama murid-muridnya kan. Kemana dia pergi? Ke tempat yang sunyi di atas gunung. Bukan di tepi pantai Danau Galilea main-main air. Oke, Papa nanti akan membawa engkau bagaimana menikmati hidupmu tanpa bergantung dunia luar sana. Sehingga kau nggak dikendalikan dunia luar, kau dikendalikan oleh dirimu sendiri. Saat engkau taklukkan dirimu kepada roh, engkau dikendalikan roh. Tapi kita nggak bisa menyerahkan, kendalikan roh, nggak gitu. Kau dulu baru berikan kepada roh. Bukan begitu pathway-nya, karena kita seperti itu kan. Roh, kendalikan aku semuanya. Sekarang urusin aku dan bawa aku. Enggak gitu. Kau bebas, kau makhluk bebas. Kau harus tahu kebenaran, taklukkan dan berikan hidupmu kepada roh dalam kesadaran. Bukan dalam ketidaksadaran. Enggak mau roh mengambil orang yang enggak sadar. Saya mau bertanya dan jawab saya dengan tegas. Boleh? Panjang lebar tadi kita ngobrol kan? Apakah kalian mengerti? Jangan sampai udah sedemikian panjang lebar. Kau mengerti anakku? Kalau begini jawabannya, saya belum yakin. Apakah kalian mengerti? Jalan menurut daging dan jalan menurut roh? Di mana dasarnya? Good. Makanya saya sebut manusia ditentukan pikirannya. Kendalikan dirimu, kuasai dirimu dan menguasai pikiran. Dan kau sudah tahu sumbernya kan? Kalau firmannya sumbernya, dengarkan terus. Makanya saya sebut tetap di situ. Tetap dalam firmanku, tetap mengikutiku, tetap di jalanku. That's the key. Jadi saya akhiri 5 menit lagi. Saya menyebut tadi, itulah hidup menurut daging. Hidup menurut roh sama prinsipnya jalannya. Memikirkan hal yang dari roh, menghasilkan keinginan roh, menghasilkan perbuatan-perbuatan roh. Apa itu perbuatan roh? Mematikan perbuatan daging. Yaitu memikir-mikirkannya, itu asalnya. Oke. Lalu hidup dan damai sejahtera. Itu hasilnya. Ikuti Papa. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Sudah? Melahirkan keinginan roh. Ini hidup menurut roh ini, oke? Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Hidup dan damai sejahtera. Bukan maut. Tapi hidup dan damai sejahtera. Nggak ada damai sejahtera dari perbuatan daging. Itu penyesatan. Itu hanya datang dari perbuatan roh. Saya ulangi. Hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Melahirkan keinginan roh. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Bisa paham? Perbuatan-perbuatan daging. Hidup dan damai sejahtera. Hidup bagi Allah. Itu urutannya. Inilah yang disebut hidup menurut roh. Jadi kita paham hidup menurut daging itu apa, hidup menurut roh itu apa. Saya ulangi, hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh, melahirkan keinginan roh, melahirkan mematikan perbuatan-perbuatan daging, hidup dan damai sejahtera, hidup bagi Allah. Itu urutannya. Inilah yang disebut hidup menurut roh. Bisa paham maksud saya?
hidup bagi Allah. Bisa paham? Itu urutannya. Jadi kita nggak ribet. Tulis di bawah sedikit. Tulis di bawah. Tulis di depan. Hidup menurut roh. Hidup menurut roh. Hidup oleh roh. Saya ulangi, hidup menurut roh. Hidup oleh roh. Hidup di dalam roh. Sudah berapa? Lanjut. Hidup dipimpin oleh roh. Saya ulangi dari awal. Hidup menurut roh, hidup oleh roh, hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup dikuasai oleh roh. Sudah? Hidup menurut hukum roh. Itu semua ada di Alkitab. Paham? Saya ulangi, hidup menurut roh, hidup oleh roh, hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup dikuasai oleh roh, hidup menurut hukum roh adalah kosakata yang sama. Adalah kosakata yang sama. Template-nya sama. Memikirkan hal-hal yang dari roh, terus melahirkan keinginan roh, mematikan perbuatan daging, hidup dan damai sejahtera, hidup bagi Allah. Selesai. Semua pathway itu termasuk hidup menurut roh. Dikuasai roh, dipimpin oleh roh. Sehingga engkau tidak perlu hidup di alam roh ini dengan meninggalkan tubuhmu. Hidup di pathway itu, samalah itu, hidup menurut roh. Jadi kita nggak bisa hidup di alam roh bersamaan dengan di dalam daging. Nggak bisa, saudara. Nanti sharing di bawah, oke? Gabungkan catatannya. Dan saya akan akhiri 1 menit lagi. Lihat saya. Udah? Dan jangan pernah lupakan beberapa detik ini. Alright? Dengarin. Memikirkan hal-hal yang dari roh, itu fondasinya tadi kan? Samalah itu seperti kita memberi makan roh kita atau hati kita. Yang saya sebut minggu lalu adalah proses bertumbuh. Karena rohmu makan. Oke? Nah, yang ajaib dari proses bertumbuh ini adalah ini. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Yang ajaib dari bertumbuh adalah ini. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-10. Saya akan akhiri di sini. Indah sekali. Saya akan sambung minggu depan. Powerful kalau kalian bisa mengikutinya. Lihat ayat yang ke-10. Sudah? Yes. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Siapa Kristus ini? Yang ada di dalam kamu. Iya, jangan bilang Yesus. Yesus itu di sorga sekarang. Jadi kalau Kristus ada di dalam kamu, itu roh Kristus, yaitu rohmu yang diciptakan baru, segambar dan serupa dengan Yesus. Maka disebut Kristus. Paham maksud saya? Jangan bilang Yesus, Yesus di sorga, saudara. Lanjut. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, berarti rohmu. Oke? Maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya tubuhmu itu fana masih. Roh di dalammu itu Kristus, tapi tubuhmu itu fana mati. Paham? Lanjut. Tetapi, nah ini lihat. Tetapi ini adalah jalan keluar dari kefanaan tubuhmu. Lihat ya. Tetapi roh. Ini roh huruf kecil bukan? Berarti rohmu. Rohmu itu siapa? Roh Kristus. Ikuti Papa. Lanjut lagi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, itu rohmu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh, yaitu roh Kristus di dalammu itu adalah kehidupan. Jadi roh Kristus di dalam dirimu itu kehidupan.
Sekalipun tubuhmu itu mati, tapi rohmu adalah kehidupan. Berarti dia dapat bertumbuh. Kau punya aset ilahi di dalam dirimu. Kalau engkau memfokuskan siapa dirimu yang sebenarnya, yaitu roh di dalammu, itu menjadi berbeda hasilnya. Bisa amin? Engkau tidak akan hidup biasa. Engkau akan hidup seperti anak-anak Allah di muka bumi. Tulis di bawah dengan cepat, roh Kristus karakteristiknya. Roh Kristus karakteristiknya. Itu rohmu. Di sekolah apostolik saya sudah membagikan, itu ada 6 roh yang dibangkitkan. Artinya rohmu itu tidak akan mati lagi. Roh yang dibangkitkan. Yang kedua, roh yang berkemuliaan. Apa maksudnya ini? Roh yang ditinggikan. Makanya kita duduk bersama dengan Yesus. Karena dia berkemuliaan. Yang ketiga, roh yang tak dapat binasa. Tidak merosot. Tidak melemah. Bisa mengerti? Tidak berkarat. Yang berikut, roh yang berkuasa. Berkuasa. Makanya kita memerintah bersama Yesus. Dimanapun engkau ada dengan roh seperti ini, seperti Daniel, engkau akan naik ke atas. Memerintah sekalipun kau di Babel. Baru roh yang menghidupkan. Makanya engkau bisa memberitakan Injil dan siapa yang percaya diselamatkan. Malaikat tidak bisa membawa berita itu. Karena kau memiliki roh yang menghidupkan. Bayangkan kualitas atau karakteristik roh Kristus di dalammu. Kasih makan itu. Katakan amin dengan kuat. Kalau kau mau melihat hidupmu hebat sebagai anak Allah di muka bumi, kasih makan itu. Oh, haleluya. Kasih makan dia oleh kebenaran. Dan ingat, itulah hidupmu yang tersembunyi di dalam Kristus, yang disebut Petrus. Makanya kau harus pastikan, engkau yang hidup ini sekarang, apakah engkau yang dicatat di kitab kehidupan atau tidak? Karena engkau yang di kitab kehidupan sudah ada sebelum dunia ada. Apakah engkau sedang menjalani hidupmu di kartu keluarga? Atau dari kitab kehidupan? Makanya perlu dicek yang masih bernafas ini kita, karena belum terlambat kan? Cepat shifting. Engkau yang sebenarnya itu rohmu yang di dalam. Kasih makan dia. Haleluya. Wow, rabakadabahande. Mari membawa Indonesia yang baru. Tapi terlebih dulu engkau harus baru. Baru apanya? Yang di dalammu. Ganti pikiranmu yang lama dengan pikiran Kristus yang di dalammu. Oh, rabakadabahande. Kalau begitunya kita hidup, orang akan berkata padamu, orang macam apa kalian? Aku belum pernah lihat. Tapi kalau yang lamanya yang terus kita manifestasikan, orang akan berkata kita sama. Dia adalah roh yang dibangkitkan. Dia adalah roh yang berkemuliaan. Dia adalah roh yang berkuasa. Dia adalah roh yang tidak dapat binasa. Dia adalah roh yang menghidupkan. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Samuel memiliki roh yang luar biasa. Tidak dibiarkan Tuhan firman-Nya di mulut Samuel dibiarkannya gugur. Itulah sebabnya doa-doamu akan terjawab. Deklarasi nubuatan perkataanmu akan dijawab. Anak-anakku dengarin. Engkau yang sebenarnya adalah hidupmu yang tersembunyi.
Kalau kau tidak memulainya dengan memikir-mikirkan hal-hal yang dari roh, kau tidak akan pernah memiliki hidupmu yang sebenarnya. Minggu depan Papa akan bagikan jauh lebih dalam, sampai seperti yang saya sebut nanti. Kau bisa menikmati Tuhan dalam keintiman, di dalam berlama-lama, berjam-jam di dalammu. Kau menyembahnya, kau memuliakannya, kau mengalaminya. Bagi Papa, hidup menurut roh itu di pikiranmu kuncinya. Haleluya. Minggu depan kita lanjutkan. Angkat tanganmu ke sorga. Berdoa dalam roh 1 menit. Rabakada bare de bera la bakada bora bakada bande beke beda bande de bera la bakada baha. Oh rabakada bare de bera la bora bakada baha de bera la barantu. Biarkan rohmu dominan. Biarkan pikiran rohmu dominan. Oh mari fokus pada kebenaran. Sebeda bakada mare de bera bakada baha de bera baha. Fokus pada kebenaran. Oh, biarkan pikiranmu dimuati oleh kebenaran, dipenuhi oleh kebenaran. Biarkan pikiranmu memikirkan hal-hal yang dari roh, sampai dia masuk ke dalam hatimu. Oh, ayo berdoa dalam roh lagi. Seboda bakada bare de bera bakada bahande. Ayo 1 menit. Jangan biarkan momen ini untuk memateraikan kebenaran ini di pikiranmu, di hatimu. Ayo berdoa dalam roh. Sende manda basobo breke bando redebe kabahai. Sebeda bo rande beke beda bande. Lobono somono debe takabahai. Ibreke manda sobore kabahande. Lebreke makuborobo. Sakabahai, ikebe, ukobo, rabakabahai, bekebeda bando rebe, rabakabahande, re kababo, rebede, rabada, robo, rebe kabahande, sendebe, rebe, sobo rebe, rabakabahande, rebe. Aku memberkati apa yang kau pikirkan. Aku memberkati pikiran-pikiranmu demi nama Yesus. Itu adalah rahim roh, itu adalah rahim ilahi. Aku memberkatinya supaya diberi kasih karunia, kemampuan untuk memiliki kemampuan memikir-mikirkan hal-hal yang dari roh. Oh, mulai hari ini keinginan roh bangkit di hatimu, karena pikiranmu dipenuhi hal-hal yang dari roh. Oh, rabakabagada more berabahani. Soba bebe kababando berabahani. Nikmati kebebasan, nikmati kemerdekaan, nikmati hidup benar, nikmati hidup bagi Allah. Oh, rabakabagada marabo bebe bande. Oh, rabakada bare bebe rabakada bande more berabahani. Nikmati demi nama Yesus. Alami kebebasan, alami kemerdekaan, alami demi nama Yesus. Oh, dari ketakutan, rasa khawatir, perasaan bersalah, demi nama Yesus. Oh, rabanda bare beda bande beda bande beda beda bande. Oh, rabanda bare lebre ke bahane sekali. Terimalah, terima demi nama Yesus. Kasih karunia, kemampuan demi nama Yesus. Ide bere bere bere. Haleluya. Rabakada bare bere bokada bahan. Haleluya. Amin, amin.
Dalam kehidupan engkau akan meningkat anak-anakku. Engkau akan mulai dapat menilai kehidupan. Engkau akan dapat mulai memahami kehidupan. Engkau akan mulai tajam membedakan roh, sehingga jalan-jalanmu selalu lurus dalam pandangan Allah, benar dalam pandangan Allah. Karena engkau tidak tersesat atau disesatkan. Sebagai anak-anak Allah di muka bumi, engkau mengalami kebebasan dan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Engkau dapat berjalan menggenapi takdirmu, destinimu sampai garis akhir. Karena engkau memahami kehidupan, engkau memahami kebenaran, engkau memahami jalan roh, engkau memahami kehendak Allah. Engkau tidak lagi memilih dunia ini dengan memikir-mikirkannya, karena upahnya adalah maut. Tapi engkau memilih jalan roh, memikir-mikirkan kebenaran, dan upahnya adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Nyanyi pujian. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Ayo mari bernyanyi dan muliakan dengan pikiran yang terfokus pada kebenaran. Yes. And worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is praised and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Yes, Father. Yes, Father. For your name, yeah, and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
lebih baik, lebih kuat, lebih mulia dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Demi nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita yang diberkatinya berkata amin. Haleluya. Haleluya.